Waqad yang qati anhul adab, dan kadang-kadang siksa itu diringankan bidu'ain, dengan doa, au sodakotin, atau adanya sodakoh, au istighfarin, atau adanya istighfar. Jadi di dalam hal ini kita mendapatkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa kadang-kadang siksa penghuni kubur itu Allah ringankan karena doa orang yang masih hidup. Ini siksaannya diringankan oleh Allah karena doa orang yang masih hidup. Maka disinilah tugas kita bagi yang masih hidup untuk senantiasa terus-menerus tidak bosan-bosannya mendoakan orang tua kita, keluarga kita, nenek moyang kita, agar Allah ampuni dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang mulia, agar kuburnya diluaskan. Karena doa yang kita panjatkan akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun orang yang disiksa, maka akan diringankan siksanya selama mereka adalah ahli tauhid, bukan orang yang mensekutukan Allah. Karena orang yang mensekutukan Allah, Allah larang bagi kita memintakan ampun. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik meskipun dia saudara kerabat. Jadi yang bisa didoakan ini syaratnya mereka bukan orang musyrik. Jadi kalau orang musyrik tidak nyampai didoakan. Kalau orang musyrik tidak nyampai. Kenapa tidak nyampai? Ya tadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya tidak pantas bagi nabi dan orang beriman. Kalau nabi saja disebut tidak pantas, apalagi kita. Sementara orang-orang beriman yang disebut di sini adalah orang beriman yang disebut adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi dan para sahabat disebut oleh Allah tidak pantas, lalu bagaimana dengan kita? Lebih-lebih lagi kita tidak pantas memohonkan ampun orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita doakan keluarga kita, tentu yang Allah kabulkan jika keluarga kita tidak, yang meninggal tersebut tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siksanya akan Allah ringankan. Yang berikutnya au istighfarin, atau juga dengan istighfar kita memohonkan ampun. Maka keluarganya, putra putrinya masih bisa memohonkan ampun, sehingga ketika putra putrinya memohonkan ampun, maka siksanya akan diringankan jika dalam keadaan disiksa. Maka Bapak Ibu, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah memohonkan ampun. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah kepada penduduk kubur Baqi al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah kepada penduduk kubur Baqi al-Gharqad. Itu diantara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan kalau mau mohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka doa itu akan sampai. Kemudian yang berikutnya, mereka akan diringankan itu adalah ketika putra putrinya, keluarganya bersedekah. Bahkan ini akan bermanfaat meskipun mereka sudah dalam kenikmatan di alam kuburnya. Sebagaimana yang sudah sering kita kutip yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengutip sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang yang kaget ketika di alam kubur karena derajatnya naik satu tingkat. Maka kemudian dia mengatakan, "Ayya Rabbi, wahai Rabbku, apa ini?" Lalu kemudian jawaban Allah, "Waladuka, anakmu." Doa dari anaknya menjadikan derajatnya di alam kubur naik satu tingkat karena doa dari anaknya. Maka anaknya mendoakan meningkatkan derajat
orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya jika dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, dan jika dalam keadaan disiksa maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan siksanya. Berikutnya au-shadaqatin, atau juga bisa sedekah, orang yang masih hidup juga akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka silakan Bapak Ibu kalau mau bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, monggo, boleh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya sedekah kipas angin, boleh. Atau di masjid ini apa yang kurang? AC misalnya. Cuma kalau AC nanti kos bulanannya juga perlu dipikirkan, karena mahal ongkosnya. Apalagi misalnya yang bisa menjadi sedekah diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, tidak masalah, boleh saja. Atau belikan Mas Agus misalnya. Apa yang dibutuhkan Mas Agus? Misalnya loh ini, wireless misalnya. Biar mic-nya tidak pakai mic yang apa? Kecil misalnya. Atau yang lain-lain. Ini hanya ilustrasi loh, bukan minta. Nanti dikira minta. Baik, bukan. Baik Bapak dan Saudara, itu adalah bentuk sedekah. Atau yang berikutnya adalah sawabil hajj, atau sawab atau pahala dari menunaikan ibadah haji. Jadi orang yang sudah meninggal dunia dihajikan orang yang masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal dunia dihajikan orang yang masih hidup. Maka ini ada namanya badal haji. Jadi badal haji itu akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Silahkan kalau mau melakukan badal haji. Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa bermanfaat dan akan meringankan siksanya? Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, termasuk di dalam hal ini beliau berpendapat bacaan Al-Qur'an akan sampai yang dibaca oleh kerabatnya. Dalam hal ini mukhtalif, diperselisihkan di kalangan para ulama. Ulama mazhab Syafi'i menyebutkan, maksud saya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga di dalam bab membaca Al-Qur'an ini diperselisihkan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk yang berpendapat bacaan Al-Qur'an itu sampai. Dan kalau misalnya mau melakukan, maka lakukanlah di rumah, tidak berjamaah sendiri. Nah, silakan dikerjakan di rumah atau di masjid. Misalnya mau ada waktu lapang di rumah, di masjid bisa baca Quran, lalu niatkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.